selamat datang di seri video tutorial informasi yang pertama. Dalam video kali ini, kita akan belajar nih, gimana sih cara yang efektif dalam mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung perkuliahan teman-teman. Pada seri video kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian nih. So, pastikan teman-teman menyimak videonya secara berurutan agar tidak tertinggal ya. Nah, yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi dulu sebelum melakukan pencarian informasi? Identifikasi kebutuhan informasi merupakan hal penting yang harus dilakukan pertama kali, karena dapat membantu teman-teman untuk menemukan informasi yang teman-teman butuhkan secara spesifik dan relevan. Nah, ada 3 langkah nih yang harus teman-teman lakukan, yang terdiri dari: pertama, mengidentifikasi rumusan masalah, lalu mengembangkan kata kunci, dan kemudian memformulasikan kata kunci. Ayo kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi rumusan masalah. Identifikasi rumusan masalah dapat ditemukan dari judul maupun topik penelitian yang kamu punya nih. Dari rumusan masalah tersebut, kemudian menentukan keywords atau kata kuncinya. Misalnya nih, kamu punya penelitian dengan judul pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. Nah, dari judul tersebut ada 3 kata kunci utama nih, yaitu pengaruh, pengangguran, dan kriminalitas. Ketiga kata kunci tersebutlah yang digunakan sebagai modal dalam melakukan proses pencarian informasi untuk dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian kamu yang berupa literatur atau sumber referensi ilmiah. Namun, jika hanya menggunakan ketiga kata kunci itu saja, hasil dari pencarian yang kamu lakukan hanya menampilkan sumber informasi yang kurang spesifik. Oleh karena itu, kita perlu nih untuk mengembangkan ketiga kata kunci tersebut. Gimana sih caranya mengembangkan ketiga kata kunci utama? Nah, kita bakal bahas itu di langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah mengembangkan kata kunci utama yang sudah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Ada 3 cara nih yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kata kunci, yaitu dengan menggunakan tesaurus, sinonim, dan antonim dari kata kunci tersebut. Untuk mempermudah dalam mengembangkan kata kunci, kamu dapat menggunakan tesaurus nih. Karena dengan tesaurus, kamu dapat menemukan kata atau frasa lain dari kata kunci yang sudah kamu identifikasi. Hal ini terjadi karena di tesaurus terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama adalah setara atau sinonim. Contohnya, meja tenis digunakan untuk pingpong. Pingpong menggunakan meja tenis. Lalu ada hierarki. Hierarki digunakan ketika ingin menjelaskan sesuatu lebih luas atau spesifik. Contohnya perpustakaan. Kata yang lebih luas dari perpustakaan umum adalah perpustakaan, sedangkan yang lebih spesifiknya adalah perpustakaan nasional. Dan kemudian ada asosiatif. Hubungan asosiatif adalah ketika ada 2 kosakata yang sama membahas satu konsep yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarki. Contohnya, susu berhubungan dengan makanan dan yogurt. Setelah mengembangkan kata kunci yang kamu punya, kemudian langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menyusun konsep kata kunci. Menyusun konsep kata kunci yang digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga dapat diperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan.
Tadi kan kita udah punya 3 kata kunci utama ya. Pengaruh, pengangguran, dan kriminalitas. Nah, ketiga kata kunci tersebut dapat dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya loh. Untuk pengaruh atau impact, ada 3 sinonim yang bisa kita gunakan, yaitu effect, influence, dan leverage. Kemudian, sinonim dari pengangguran atau unemployment adalah jobless dan workless, sedangkan antonimnya adalah employee. Untuk kriminalitas atau crime sendiri, sinonimnya adalah violation. Selain sinonim, teman-teman juga dapat memetakan kata kunci kriminalitas berdasarkan asosiatifnya atau yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Sebagai contoh, aksi kriminalitas dapat berupa robbery atau pencurian, murder atau pembunuhan, dan scam atau penipuan. Dari konsep kata kunci yang sudah ditentukan tadi, agar lebih mudah mengorganisasi kata kunci yang sudah dikembangkan, teman-teman bisa membuat tabel query. Contohnya seperti yang ada pada tabel berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa teman-teman dapat menggunakan 4 alternatif kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, teman-teman dapat menggunakan kata kunci unemployment dan crime. Apabila ingin mendapatkan sumber informasi yang lebih spesifik, dapat menggunakan kata kunci pada alternatif kedua, yaitu jobless dan violation. Atau kamu bisa nih menyilangkan kata kunci sampai teman-teman menemukan sumber informasi yang kamu butuhkan. So, segitu dulu nih penjelasan mengenai identifikasi rumusan masalah yang merupakan awal dari serangkaian pencarian dan penggunaan informasi. Masih ada 3 video lagi nih yang harus teman-teman simak. Pastikan kamu menonton videonya ya. See you in the next video.